Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfirwan Fadilah dengan NIM 1030 12300 164 dan Perkenalkan, nama saya Dirgantara Mulyanda dengan NIM 1030123028 di sini kita bakal presentasi mengenai apa tugas besar AKA. Jadi dimulai aja. Oke, pertama untuk deskripsi studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dirga, silakan. Eh, Deskripsi studi kasus dari tugas kami yaitu saat ini banyak turnamen berskala kecil, terutama dalam lingkungan kampus maupun luar kampus yang masih mengandalkan sistem manual dan menghitung poin kemenangan, yang dimana seringkali memakan waktu dan rawan kesalahan. Untuk mengatasi masalah ini, kami berinisiatif menciptakan sebuah platform otomatis yang akan mempermudah proses penghitungan poin berdasarkan kemenangan setiap tim dengan, dengan menggunakan pendekatan iteratif dan rekursif. Dengan sistem ini, poin akan langsung diakumulasikan dan tim akan diurutkan secara otomatis berdasarkan perolehan poin terbanyak, sehingga proses penilaian menjadi lebih cepat dan akurat. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan dalam perlombaan, terutama perlombaan kecil, sekaligus memberikan kemudahan bagi penyelenggara turnamen maupun para peserta yang mengikuti turnamen. Untuk algoritma iteratif bisa dilihat pada slide. Untuk ukuran inputnya itu yaitu n, dan operasi dasar dari algoritma tersebut ialah if list j poin lebih besar daripada list max index point. Dan untuk cara mencari time kompleksitasnya bisa kita lihat yaitu Tn sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai dengan n minus 2 dan sigma j sama dengan i plus 0 sampai dengan n minus 1 1 sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai dengan n minus 2 dalam kurung n dikurang i dikurang 1. Lalu Tn sama dengan n dikurang 1 ditambah n dikurang 2 ditambah sampai dengan 1. Tn sama dengan n kurang 1 dikali n minus n per 2. Maka kita peroleh hasilnya Tn sama dengan O dalam kurung n pangkat 2. Oke, next buat di fungsi apa selection sort by recursive. Di sini kita menggunakan dua fungsi. Yang pertama itu kita find max dulu, terus ke recursive juga. Terus di selection sort nanti bakal dipanggil buat fungsi find max indexnya. Jadi untuk ukuran inputnya tuh n, operasi dasarnya tuh untuk operasi dasarnya tuh di sini tuh yang diambil tuh di yang find max index rekursif. Jadi operasi dasarnya itu if list current index titik points lebih besar list max index titik points. Nah, di sini kita bakal mencari time complexity-nya. Jadi pertama kita mencari bersama rekurensinya. Jadi bersama rekurensinya tuh Tn sama dengan Tn-1 ditambah N-1. Terus kita substitusikan kepada Tn. Jadi Tn itu sama dengan Tn-1 ditambah N-1. Terus Tn-1 sama dengan Tn-2 plus N-2. Kemudian kita substitusikan Tn-1 di sini ke Tn. Jadi Tn sama dengan Tn-2 ditambah N-2 ditambah N-1. Tn sama dengan Tn-2 ditambah Tn-2 ditambah N-1. Kemudian kita substitusi hingga T1 sehingga menghasilkan Tn sama dengan T1 ditambah 1 sampai plus N-2 ditambah N-1. Sehingga T1 itu sama dengan O1. Tn terus Tn itu sama dengan O1 ditambah N-1 N per 2. N-1 N per 2 ini kita dapatkan dari deret aritmatikanya yang kayak 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N-1 N per 2. Sehingga Tn-nya tuh O N pangkat 2 sama yang kayak sebelumnya.
Oke, kemudian kita bakal ngejelasin tentang running time dan grafik perbandingannya ya. Jadi ini misalkan running time kita ada misal input size-nya itu 10. Terus untuk iteratif tuh dalam second-nya jadi 0,000015 dan rekursifnya tuh 0,000018. Terus input size berikutnya tuh 0 apa input size-nya 50 berarti iteratif time-nya tuh 0,000126 terus recursive time-nya tuh 0,000263 dan seterusnya untuk input size berikutnya sehingga kita dapat grafik perbandingannya tuh seperti ini untuk rekursif itu yang bernama yang berwarna oranye yang iteratif tuh berwarna kuning. Jadi penjelasannya tuh berarti algoritma iteratif itu lebih efisien daripada rekursif untuk data besar karena hanya menggunakan loop tanpa overhead pemanggilan fungsi rekursif sehingga waktu eksekusinya lebih efisien. Sedangkan kalau yang rekursif ini kurang efisien karena setiap iterasinya itu membutuhkan pemanggilan fungsi baru yang menggunakan memory stack sehingga semakin besar data semakin tinggi overhead dan waktu eksekusinya. Jadi kesimpulannya, algoritma rekursif kurang efisien karena setiap iterasi membutuhkan pemanggilan fungsi baru yang menggunakan memori stack, sehingga semakin besar data, semakin tinggi overhead dan waktu eksekusinya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.